Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Saya percaya semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia selalu menolong setiap kita dan Dia ada bersama dengan kita. Tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, dan hari ini mari datang sama Tuhan Yesus bawa pujian yang terbaik. Kita rindu bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan boleh dulu kasih tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk siang hari ini yang sungguh luar biasa baik, kesempatan yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kembali boleh beribadah, kembali boleh merasakan kebaikan Tuhan, kembali boleh yaitu datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Sebagaimana kami ada karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur di tempat ini, kami rindu menyembah-Mu ya Bapa. Engkau yang beracara Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan dari surga. Ini kami Tuhan, bawa rindu kami untuk menyembah-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami itu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang memberkati setiap kita. Sama-sama. Dekat padamu itu rinduku, setiap kata kami Tuhan Engkau nantikan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan ada satu kasih yang luar biasa. Kami temukan dalam satu pribadi yang ajaib. Haleluya. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu,
firman Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami menyembah Tuhan, membawa sembah kami Tuhan. Kebesaran Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik, ucap syukur buat hidup setiap kita. Tuhan memberkati kita. Aku percaya Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu Tuhan aku menyembah. Hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan Yesus. Bertahtalah Tuhan, berotoritaslah. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, sama-sama pandang Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidupku Tuhan Yesus. Kami respon kebaikan Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sama-sama kembali katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan, membawa penyembahan ini, membawa sembahku. Nyatakanlah Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan di dalam hidupku. Yang sungguh mau merindukan Tuhan lebih lagi, mari bersama-sama katakan, pandang Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembah kami Tuhan, menyatakanlah kebesaran-Mu. Haleluya. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi
dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh aman dalam segala tekanan yang terjadi dalam hidup ini. Sungguh kami betul-betul percaya kepada-Mu Tuhan. Kami pandang kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kebesaran-Mu Tuhan. Ini kami ya Bapa. Pegang kendalilah Tuhan Yesus. Peganglah kendali dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Sama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan selalu ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Terjadilah keajaiban-Mu Tuhan siang hari. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari pandang kebaikan Tuhan bersama-sama. Satu suara katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Kembali berikan tepuk tangan yang terbaik bersama-sama katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan,
percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa di tempat ini ada sesuatu yang ajaib. Tuhan mau perkarakan bagi kami orang-orang percayamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami tahu segala guncangan, segala ketakutan, segala keraguan sirna siang hari ini. Karena dalam penyembahan ini kami tahu ada kuasa-Mu yang mengubahkan kami. Ini hati kami Tuhan yang siap bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya Tuhan ajaib, kita boleh jumpai kiri kanan kita. Kasih salam, katakan selamat hari Minggu, happy Sunday. God bless you. Bersama-sama jemaat Tuhan di live streaming, kita memuji Tuhan pada siang hari ini. Come on. Kita bersuka cita buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dengan hati penuh syukur, datang kepada Tuhan Yesus dengan korban syukur kita pada siang hari. Pujian kami Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara yang bersuka cita karena Tuhan Yesus. Sama-sama dalam Yesus, come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dengan hati penuh syukur kami datang memuji Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Tepuk tangan buat Tuhan sebab kita bersama-sama pada siang hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami memuji Tuhan. Kami tinggikan nama Tuhan Allah kami yang hidup. Come on. 1, 2, 3, go. Kita bersuka cita memuji Tuhan. Bersama-sama di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Sorakan haleluya. Oh haleluya.
merayakan kebaikan Tuhan Yesus yang lahir bagi setiap kita, hadir bagi setiap kita. Come on, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita merayakan kebaikan Tuhan Yesus. Mari yang bersuka cita sore hari ini, siang hari ini bersama-sama rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Lebih dahsyat lagi. Rayakan Yesus, Dia lahir sama-sama. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Lebih dahsyat lagi, come on, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan yang bersyukur sama-sama. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi, Dia lahir, Dia lahir, hidup selamanya. Amin. Selamanya. Yesus lahir, Amin. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Bertepuk tangan bersama-sama, come on. Kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus lahir bagi setiap kita, hidup bagi setiap kita. Dia lahir, Dia lahir sama-sama dan hidup selamanya. Yesus, oh Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa, paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap Jumat Tuhan yang bersuka cita pada siang hari ini. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan.
Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus agar tidak gentar sekalipun di tengah masa yang sukar. Ketakutan itu selalu ada di dalam kita. Ketakutan atau khawatir itu 80% sampai 90% tidak pernah terjadi. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Lebih percaya dengan situasi yang kita lihat, situasi yang kita alami. Jadi takut karena kita belum mengenal siapa Yesus sebetulnya. Kalau kita kenal pribadi Yesus, kenal kuasanya, kenal mujizatnya, maka kita tidak akan takut lagi. Berdoa terkadang belum tentu dijawab atau berhasil, tapi doa sesungguhnya dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Doa harus menjadi yang pertama dan yang utama. Ketika kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Doa adalah perintah Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Juga berarti kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tetaplah kita tabur kebaikan, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Jangan jemu berbuat baik. Akan ada waktu menuai, menjadi orang rajin atau bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dan giat adalah kehendak Tuhan, karena kerajinan adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang Jemaat dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan membacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap umat Tuhan dengan judul Tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan. Yang pertama, memberikan diri untuk firman Tuhan berbicara dan mulai dari situ setiap hari. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 dan juga Amsal pasal 1 ayat yang kelima dan juga ayat yang ketujuh. Kita harus menjalani hidup ini dengan memiliki kualitas-kualitas firman Tuhan secara terus-menerus. Kualitas-kualitas ini akan mencegah kita tidak efektif dan tidak produktif. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, maka kita akan tetap efektif dan produktif. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Yang kedua, miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan seksama. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Petrus menyebutkan ada 7 sifat yang harus kita miliki dan perhatikan, yaitu kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih sayang akan sesama, dan cinta Tuhan. Itu adalah area yang harus kita fokuskan dan luangkan waktu untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. 7 sifat itu adalah area-area kunci yang perlu kita fokuskan sebagai pengikut Kristus, dan kita harus luangkan waktu untuk terus bertumbuh di dalamnya. Kemudian yang ketiga, melihat masa depan dan miliki visi yang besar. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai yang ke-11. Sebagai pengikut Kristus, kita harus nantiasa memandang kepada Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pembawa harapan, kasih dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak henti-hentinya kita belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita minta hikmat dari Tuhan, minta semangat yang segar dan baru untuk kita terus bertumbuh. Kita terus melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat
belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang diberkati suara gembala, kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Bersama-sama kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Roh Kudus untuk tuntun langkah kami bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik kami yang beribadah secara langsung di Tiberias Bekasi Tuhan Square, bahkan setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming, kami sungguh percaya, kami imani kuasa Tuhan menjamah dan melawat setiap kami. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk membangkitkan iman kami. Kami perlu firman-Mu untuk menguatkan kami. Maka doa kami Roh Kudus, oleh kuat kuasa kasih-Mu, mampukan setiap kami untuk kami hidup dalam firman Tuhan dan semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati Tuhan, yang siap sambut firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Bersama-sama mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh mulia, mulia kami semua. Mulia bagi anak domba. Sebab kamu. Sama-sama kita bagi beri pada siang hari ini. Kita sambut firman Tuhan. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua
semuanya di bumi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Biarlah segala hormat pujian hanya untukmu, karena kami tahu hanya Engkau yang terima semua yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami yakin, kami percaya semua karena kasih-Mu berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Siang hari ini ya Tuhan, kami mau duduk diam dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka siapapun yang hadir dengan segala beban, dengan segala luka, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan, sama-sama bilang saya pasti diberkati. Sama-sama bilang berkatku berlimpah. Saya doa November, Desember berkatnya makin banyak. Tapi saudara harus ingat juga bahwa orang Kristen berkatnya tidak tergantung bulan, tidak tergantung musim. Habis Desember pun engkau yang dekat sama Tuhan, berkatnya pasti berkelimpahan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekaligus saya akan ingatkan lagi buat setiap saudara yang hadir ini hadir, termasuk yang online, tanggal 6 Desember jangan lupa untuk hadir dalam Natal Gereja Tiberias Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno, jam 2 siang sudah dibuka itu. Ya saudara, kita doa sama-sama. Yang pertama, Tuhan kirim ratusan ribu jiwa orang datang. Yang kedua, supaya tidak hujan, tidak ada kerusuhan. Yang ketiga, lawatan Allah terjadi, Indonesia dilawat Tuhan. Amin. Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, haleluya, tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita baca berganti-gantian saudara, ayatnya yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat bersama-sama. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin. Saudara, kita masuk dalam serial kedua tentang doa Bapa kami. Yang ikut serial minggu lalu lambaikan tangan. Oke, 63.000 orang. Minggu lalu kita sudah bahas ayat 9 dan ayat 10, yaitu bagian pertama dalam doa yang Tuhan ajarkan pada setiap kita. Doa harus dimulai dengan penyembahan. Dan penyembahan itu saudara nggak ngomongin tentang lagu. Penyembahan bicara mengenai posisi hati yang siap tunduk di bawah firman Tuhan. Hari ini kita masuk dalam bagian yang kedua, ayat 11, ayat 12 sampai dengan 13a. Yaitu, slide silakan. Bagian yang kedua, selain penyembahan adalah permohonan. Jadi yang kedua harus ada apa? Permohonan. Saudara harus tahu, ini menyatakan bahwa Tuhan bukan hanya pribadi yang senang disembah, Tuhan juga adalah pribadi yang sangat senang kalau Anda datang kepada Dia dan meminta sesuatu. Yang paham anggukan kepala. Gini, saudara yang punya anaknya masih SD, lambaikan tangan boleh? Anaknya masih SD? Yang anaknya pernah SD, pernah? Ya kan, nggak langsung lompat. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita bukan hanya senang ketika anak menyanjung kita, kita juga senang ketika anak datang kepada kita dan minta sesuatu. Benar nggak?
Karena kebanggaan orang tua adalah ketika dia bisa memenuhi keinginan anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Maka hari ini kita mau belajar saudara dalam aspek yang kedua, doa Bapa kami, permohonan. Apa permohonan yang harus kita panjatkan? Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja Pak, ayatnya yang ke-11, silakan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yuk, poinnya silakan kita baca sama-sama. Ayat 11 itu di bawah ada tulisan 3, 2, ya. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Maka yang pertama dalam permohonan, kita memohon dari Tuhan untuk segala kebutuhan kita. Sama-sama bilang kebutuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini, minta sama Tuhan. Dan saudara tahu kenapa ditulis itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gembala sidang kita pernah bilang begini, kenapa harus bilang berikanlah kami hari ini, bukan minggu ini, bukan bulan ini? Supaya tiap hari Anda datang kepada Tuhan, minta sama Tuhan tiap hari. Tuhan tidak memanggil kita untuk kelimpahan saja, Tuhan memanggil untuk bergantung sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kami hari ini sesuai kebutuhan. Sama-sama bilang, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan pasti memenuhi kebutuhan setiap kita. Ingat ya, yang Tuhan penuhi adalah kebutuhan hidup. Kenapa? Karena kita percaya orang Kristen tidak pernah akan kekurangan. Makanya ada orang bilang, Pak Pendeta, kebutuhan hidup kalau tinggal di Jabodetabek mahalnya minta ampun. Saya mau bilang, kebutuhan hidup di Jabodetabek nggak mahal. Yang mahal gaya hidup. Betul? Buktinya ada orang penghasilannya tiap bulan cuma 1 juta, masih bisa aja dia hidup, benar nggak? Ya, asal tiap hari minum kopinya saset ABC tiap hari. Begitu. Berarti yang mahal selama ini apa? Gaya hidup. Tetapi saudara harus ngerti, harus percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Uniknya, kalau dalam bahasa Inggris kata itu, ya, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Kalau dalam bahasa Inggris, give us this day our daily bread. Kata yang secukupnya itu tidak ada loh. Bahkan kalau saya baca dalam bahasa Yunani, kata yang secukupnya tidak ada. Dalam bahasa Yunani, slide boleh. Dia menggunakan kata epiousios. Siapkan tenggorokan karena abis ini saudara akan ngomong bahasa Yunani. Epiousios, 3, 2, ya. Jadi sebenarnya kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, berikanlah kami hari ini roti yang menjaga keberadaan kami, yang membuat kami tetap ada. Maka slide boleh lanjut. Ketika kita berdoa, doa Bapa kami, berikanlah kami hari ini. Doa ini bukan hanya Tuhan cukupkanlah aku, bukan. Tapi doa ini ketika kita naikkan, Tuhan mau ajarkan bahwa supaya kita berkata, Tuhan berikan apapun yang engkau tahu perlu untuk membuat aku tetap hidup, tetap kuat, dan tetap berada dalam rencanamu hari ini dan seterusnya. Sama-sama bilang, Tuhan pasti cukupkan. Ya, makanya saya suka lagu lama, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Saudara, Tuhan pasti penuhi kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, tidak akan kekurangan. Bilang sama yang barusan ngomong, makanya jangan khawatir. Tadi suara gembala sidang bilang kan, orang Kristen gak boleh khawatir. Kenapa? Karena Tuhan pasti cukupkan. Walaupun kadang-kadang bikin deg-degan. Tapi ini yang saya mau bilang, kebutuhan Anda dan saya beda. Betul? Ya. Tapi percayalah, Tuhan sanggup untuk menjawab setiap doa kita. Tuhan tidak akan mempermalukan setiap orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Contoh, saudara, ini kejadian bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu saya masih mahasiswa, seingat saya, dari STT Tiberias. Lalu ada tugas pelayanan di kota Serang. Saudara, waktu di kota Serang itu, saya tinggal masih daerah Jakarta Timur. Uang saya dulu tinggal 20.000.
Saya naik motor saya taruh di tol Kebonjeruk, itu ada rumah sakit di situ. Namanya Siloam. Dari tol Kebonjeruk naik bus ke arah Serang. Bus itu harganya 18.000, sisa uang 2.000. 2.000 itu saya pakai untuk, mohon maaf ya, untuk kolektor. Cuma itulah yang saya punya. Saudara mungkin bertanya, kalau gitu ntar pulangnya gimana? Biasanya ada orang yang kasih saya ongkos pulang waktu itu. Biasanya begitu. Ya. Singkat cerita, setelah tugas pelayanan selesai, mau pulang, orangnya nggak datang-datang. Uang udah nggak ada. Lalu saya udah mulai bingung gimana cara pulang. Saya berdiri di depan tol Serang Timur. Hanya untuk info, tol Serang Timur itu kilometer 70 dari Kebonjeruk. Ya, saya pikir udah jam 10 malam, cuma ada 2 pilihan. Pilihan pertama, pulang jalan kaki. Cuma pas saya lihat 70 kilometer, itu sama seperti bangsa pilihan Tuhan melewati padang gurun. Itu udah benar-benar ketakutan. Opsi kedua, saya pikir-pikir, ya sudahlah kalau gitu opsi kedua, nanti kalau ada bus menuju Jakarta, saya pura-pura naik aja. Nanti begitu ada yang tagih, saya pura-pura gila. Ya kan? Cuma kayak saya pikir-pikir nggak mungkin. Kenapa? Pakai kemeja dan celana bahan. Akhirnya saya bilang, Tuhan gimana ini mau pulang, malam-malam keadaan waktu itu. Ya sudahlah Tuhan, saya nggak tahu gimana lagi. Tiba-tiba saudara, saya lagi nunggu bus, bukan nunggu bus sebenarnya, menunggu nggak tahu mau ngapain lagi. Ya, dan saya pegang perintah gembala sidang, pengerja Tiberias tidak boleh minta-minta, bahkan tidak boleh kasih kode apapun untuk minta uang. Dan saya pegang prinsip itu. Nggak lama kemudian ada bus dari Jakarta menuju Merak. Dia biasanya akan keluar dulu di pintu tol Serang Timur itu. Dia keluar, tiba-tiba satu orang turun. Bapaknya masih hidup, bisa dikonfirmasi. Namanya Pak Kris. Dia turun, dia lihat saya, dia kaget, dia bilang, loh, Mas Geri ngapain di sini? Saya pun kaget lihat dia. Pak Kris ngapain di sini? Lalu dia datang, dia bilang, nggak tahu kenapa sepanjang perjalanan seperti ada yang menggerakkan saya untuk turun di sini. Ngomong-ngomong rumahnya masih jauh, Cilegon. Dia turun di situ, lalu dia keluarin uang 30.000. Dia kasih ke saya langsung pegang dalam hati, tidak jadi pura-pura gila. Saya ambil, saya pulang. Saudara ngerti cerita ini? Saya tadi sudah merancangkan hal-hal bagaimana saya bisa pulang, bahkan termasuk ya sudahlah Tuhan kalau gitu, nggak apa-apa saya dipermalukan juga nggak apa-apa, yang penting bisa pulang. Tetapi ini yang saya mau katakan, bahwa dalam keadaan apapun Tuhan akan jaga setiap kita. Engkau tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka sering saya bilang, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Walaupun kadang-kadang cara Tuhan seringkali bikin deg-degan. Betul? Saya pernah kasih contoh kan? Kalau kita lagi butuh uang, Tuhan saya butuh uang tanggal 30. Tuhan bisa nggak jawab doa kita tanggal 15 sebelumnya? Bisa, tanggal 20, tanggal 25. Cuma seringkali Tuhan jawab doa kita tanggal 29 jam 12 malam. Bikin deg-degan, betul? Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, coba senggol kiri kanan, bilang dia, jangan deg-degan, bilang. Mazmur 37, 25, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Dahulu aku muda, sekarang tetapi orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Pak, Bu, jujur saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup Anda sekarang ini. Engkau mungkin butuh sesuatu yang sifatnya finansial. Engkau mungkin butuh sesuatu yang sifatnya pemulihan ekonomi, keluarga. Saya nggak tahu, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah terlambat. Saya doa setiap saudara yang hadir panjang umur. Engkau yang hidup benar, percayalah tidak pernah akan ditinggalkan. Termasuk anak cucumu tidak pernah akan minta-minta makanan. Artinya bersama seluruh keturunanmu, orang benar pasti dijaga Tuhan. Yang setuju sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka yang pertama ketika kita doa, minta kebutuhan kita. Supaya kita sadar bahwa semua yang kita butuhkan asalnya dari Tuhan. Ya, semuanya dari Tuhan. Yang kedua, coba kembali lihat ayatnya yang ke-12. Silakan Pak Surya.
Dan ampunilah kesalahan kami, Ampunilah kesalahan kami. Terus seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. boleh sama-sama kita baca sekali lagi. 12, 3, 2 ya. Ampunilah seperti kami juga mengampuni. Yang kedua, saudara, kalau dalam doa maka minta sama Tuhan yang kedua apa? Pengampunan akan dosa-dosamu. Kenapa? Karena dalam doa seringkali yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan pelanggaranmu. Maka minta ampun sama Tuhan. Seminggu ini saya yakin beberapa kali kesempatan otak kita mungkin sempat jahat, tangan kita mungkin sempat kasar. Maka minta pengampunan dari Tuhan. Dalam doa biasakan minta pengampunan. Kita angkat tubuh darah Yesus yang kita minta apa? Pengampunan akan dosa. Ya, saudara. Dan saudara jangan pernah berpikir, tapi Pak Pendeta, dosa saya begitu besar. Tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Tidak ada lembah yang begitu dalam yang tidak bisa Tuhan raih hanya untuk mengangkatnya. Maka saudara harus akui dosa. Dan uniknya, inisiatif pengampunan dosa itu sudah ada sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Pasangan suami istri yang jatuh dalam dosa namanya siapa? Adam dan Hawa. Ingat ya, Tuhan angkat mereka naik, Tuhan sayang mereka, tapi yang namanya dosa pasti punya konsekuensi. Saudara, nanti tiba-tiba lagi terobos jalur busway, diberhentiin sama polisi, lalu polisi bilang, stop, kasih SIM dan STNK. Anda nggak bisa bilang, semua pelanggaranku sudah ditanggung. Nggak bisa. Dosa diampuni, tapi konsekuensi pasti ada. Contoh, Kejadian Pak. Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3:21. Perhatikan baik-baik. Yuk silakan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Tuhan membuat apa? Pakaian dari kulit binatang. Terus? Untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Sama-sama bilang mengenakannya. Saudara ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka konsekuensinya adalah mereka diusir dari Taman Eden. Begitu mereka diusir dari Taman Eden, maka Tuhan membuat pakaian dan Tuhan mengenakannya. Saudara ngerti nggak arti kata mengenakan itu? Ini menunjukkan betapa Tuhan sangat mencintai manusia. Gini biar saudara nangkep konteksnya, ya. Contoh biar saudara nangkep. Saya baru beli mobil Ferrari kemarin. Contoh. Saudara jangan serius-serius banget. Contoh ya. Baru beli mobil Ferrari kemarin, Pak Surya boleh maju ke depan. Tiba-tiba Pak Surya ngomong sama saya, Pak Geri boleh nggak pinjem mobil Ferrarinya? Saya bilang boleh Pak, tapi pakainya jangan ngebut-ngebut 20 km per jam aja. Tiba-tiba Pak Surya ambil Ferrari saya, dia kebut 40 km per jam. Nggak lama kemudian tiba-tiba nabrak tukang somai. Gerobaknya terguling. Lalu Pak Surya datang ke saya dibilang begini, Pak Geri ini kunci Ferrarinya. Kebetulan tadi habis nabrak dan nabrak tukang somainya minta ganti rugi 1 juta. Pak Geri boleh nggak kasih saya 1 juta? Kebetulan uang saya lagi berlimpah. Ini contoh. Saya bilang begini, nih Pak Surya 1 juta. Kira-kira. Masih manusia kan? Masih daging. Kalau saya bilang begini nih, 1 juta. Nih. Wajar nggak? Saya lempar. Masih daging ini. Masih wajar nggak? Masih. Kenapa? Ferrari. 1 hari STNK pun belum keluar. Nangkep? Bahkan kalau saya sampai begini, mohon maaf, saya banting uang 1 juta ini, masih wajar nggak? Wajar. Saudara, kenapa? Sudah dibilang 20 km per jam, Pak Surya 140 km. Masih wajar. Terima kasih Pak Surya. Uniknya, Tuhan sudah bilang sama Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh engkau makan, yang itu jangan. Masih juga dimakan sama Adam dan Hawa. Udah jatuh dalam dosa. Kira-kira waktu Tuhan, coba munculin lagi ayatnya. Pak Surya, silakan. Ayatnya, lihat. Kejadian 3 ayat 21. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Dikenakan atau dilempar?
Artinya saudara, sejatuh-jatuhnya manusia dalam dosa, Tuhan tetap punya hati untuk memulihkan setiap kita. Ini yang saya mau bilang, stop menganggap dirimu punya masa lalu yang buruk. Iya, semua orang punya masa lalu yang buruk. Engkau boleh punya masa lalu yang gelap, engkau boleh jatuh terlalu dalam lembah itu. Tetapi ingat, kasih Tuhan selalu menyertai setiap kita. Dia mau memulihkan setiap kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara harus ngerti kenapa Tuhan mau seperti itu. Karena pada dasarnya Tuhan sadar kita ini punya banyak kekurangan. Makanya waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia ucapkan Lukas, Pak. Lukas 23 ayat 34. Ya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stop. Tuhan mengampuni karena Tuhan sadar bahwa manusia kadang-kadang gak sadar apa yang mereka perbuat. Makanya saudara harus minta pengampunan. Sama-sama bilang, saya pasti diampuni. Nah saudara, kalau sudah diampuni, maka harus hidup dalam pertobatan. Setiap hari hidup dalam pertobatan sehari-hari. Tetapi ternyata dalam doa Bapa kami, yang Tuhan ajarkan bukan hanya supaya kita diampuni, Tuhan ajarkan kita supaya kita juga mengampuni orang lain. Ya. Jangan sampai kita minta Tuhan, tolong hutang saya lunas, tetapi orang lain yang punya hutang lunas sama Anda tidak mau ampuni. Jangan begitu. Ya saudara, maka supaya kita diampuni, kita pun harus belajar mengampuni. Sama-sama bilang, belajar mengampuni. Yang pernah difitnah orang, lambaikan tangan. Banyak banget. Yang pernah diomongin jahat-jahat, lambaikan tangan. Yang pernah ngomongin orang, lambaikan tangan. Orang yang sama, ya, saudara. Ya saudara. Saya mau bilang, kalau Anda pernah dijahatin orang, lepaskan pengampunan. Dan yang namanya lepaskan pengampunan artinya Anda tidak membalas mereka. Slide boleh. Pengampunan itu adalah melepaskan hak untuk membalas. Karena orang yang mengampuni saudara, itu sama seperti orang yang melepaskan seseorang dari penjara. Dan orang yang kita lepaskan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Pengampunan itu apa? Tidak simpan kepahitan, tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa? Kita juga membiarkan Tuhan berurusan dengan kesalahan orang itu. Ketika engkau melepaskan pengampunan, ya, engkau lepaskan pengampunan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita itu mengalami hal-hal yang akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Makanya lepaskan pengampunan. Kalau engkau simpan dendam, Pak Bu, hidup nggak enak. Sekali lagi, yang pernah difitnah orang, lambaikan tangan. Anda lagi makan steak babi rica. Tiba-tiba ini yang fitnah Anda lewat. Saya mau tanya, babi ricanya masih enak? Babi rica Pak Pendeta. Tapi rasanya agak berkurang dikit. Tapi semakin dendam Anda, lagi makan babi rica, ini orang lewat, itu babi rica bisa kenyal, rasa sendal jepit swallow. Saya mau tanya, kalau gitu yang rugi siapa? Maka buat Anda yang saat ini masih simpan rasa dendam, dan uniknya saudara tahu apa? Orang yang dendam kadang-kadang nggak pernah sadar dirinya dendam. Pak Pendeta, saya bukan dendam, saya cuma enek aja lihat dia, sama aja itu. Ya, maka kalau engkau mau lihat hal-hal baik terjadi dalam kehidupanmu, pulang di rumah, engkau ingat orang yang menjahatimu, ucapkan doa dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia. Saya tahu nggak gampang Pak Bu, nggak gampang. Tetapi ketika engkau mengucapkan hal tersebut, membalas kejahatan dengan kebaikan, engkau sedang memindahkan bebanmu. Gini. Ini ada orang yang jahatin Anda. Setiap kali Anda ketemu sama dia, Anda yang menghindar. Saya mau tanya, yang tersiksa siapa? Tapi kalau ada orang yang jahat, lewat depan Anda datengin dia, salam dan bilang, Tuhan Yesus memberkati. Anda pulang, kira-kira sampai di rumah yang kepikiran siapa? Dia. Makanya biarin aja dia yang mikirin, ngapain hidup kita harus terpenjara. Maka saudara, pengampunan kita lepaskan. Supaya apa? Kita boleh melihat hal-hal baik dalam kehidupan kita. Dan pengkhianatan itu saudara, pernah terjadi oleh satu orang yang dikhianati oleh 10 orang kakaknya. Namanya adalah Yusuf. Saudara masih ingat cerita itu? Singkat cerita, Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf jadi Yusuf jadi gubernur di Mesir. Kakak-kakaknya yang menjahati dia kelaparan. Datanglah kakak-kakaknya
datang kepada Yusuf, lalu kemudian minta tolong. Saya mau tanya, Yusuf punya hak nggak untuk balas? Bisa nggak? Tapi saudara tahu apa yang dilakukan Yusuf? Kejadian, Pak. Kejadian 45 ayat 4. Ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, ya, marilah dekat-dekat. Sini kalian dekat-dekat. Terus. Maka mendekatlah mereka. Dekatlah yang 10 orang ini. Terus. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya saudara, justru yang Yusuf lakukan apa? Dia memilih untuk tidak balas dendam. Tapi kira-kira waktu Yusuf ngomong ke kakak-kakaknya, saya ini adalah orang yang dulu kamu jual ke Mesir. Kira-kira 10 orang kakaknya deg-degan nggak? Nangkep maksud saya? Makanya bebaskan dirimu dari segala belenggu kepahitan, dari segala belenggu dendam, supaya engkau boleh lihat hal baik dalam kehidupanmu. Dan uniknya saudara, saya nggak bilang bahwa pengampunan itu gampang kok. Nggak gampang memang. Tetapi ini yang saya mau katakan, ketika engkau lepaskan pengampunan, sudah pasti ada kekuatan dari Roh Kudus memampukan setiap kita. Slide boleh? Ingat ini, kita mengampuni bukan demi orang lain Pak Bu, bukan. Karena kadang-kadang jujur saja ada orang yang jahatnya minta ampun kok. Benar nggak? Ada orang yang kayaknya aduh Pak Pendeta ini jahatnya udah nggak ketolongan. Ada orang yang kayaknya aduh benar-benar jahat minta ampun. Tetapi ingat, kita mengampuni bukan demi orang lain, bukan. Bahkan ada beberapa orang yang sepertinya jujur nggak layak untuk kita ampuni. Kita mengampuni bukan demi orang lain. Kita mengampuni demi diri kita karena Anda layak untuk hidup dalam damai. Maka ketika engkau hidup dalam damai, hatimu bersih, percayalah hal yang baik dari sorga akan tercurah bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, hatinya harus bersih. Karena kalau engkau lagi doa sama Tuhan, hatimu penuh dengan dendam, doamu pasti ngaco. Tuhan kirim bola-bola api ke rumah dia, kan gitu. Saudara, maka hati harus bersih. Maka yang kedua, saudara, ingat apa yang kita minta dari Tuhan? Yang kita minta adalah pengampunan akan dosa. Sama-sama bilang, dosaku diampuni. Ya, sama-sama bilang, tidak mau hidup dalam dosa lagi. Bapak-bapak di tempat ini yang datang sama istrinya, coba suami lihat istri lihat suami sekarang, lihat. Nah, bilang sama dia, dosaku sudah diampuni. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, makanya jangan jadi pakar sejarah. Bilang. Jangan ungkit yang dulu-dulu lagi. Karena Pak Bu ingat ya, jangan masuk tahun yang baru nanti 2026 dengan hati yang masih penuh dengan dendam. Engkau masuk tahun yang baru, berkat yang baru tercurah untukmu dan keluargamu. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, berkatku berlimpah. Dalam Kristus ada sukacita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir Pak, ayat yang ke-13a. 13a. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, apa? Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi boleh sama-sama kita ucapkan 3, 2, ya. Janganlah membawa kami, tetapi apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang ketiga, permohonan yang kita naikkan pada Tuhan adalah permohonan akan perlindungan. Pak Bu, ingat ya, dunia sekarang ini jahatnya minta ampun, benar nggak? Ada orang lagi baik-baik pun tiba-tiba dijahatin, ada nggak? Ada. Anda lagi kerja bagus-bagus di kantor aja, nggak tahu kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada orang yang nggak tahu kenapa bisa jahatin Anda loh, iya kan? Nggak ada apa-apa padahal. Ya, ada orang, Anda lagi jalan di jalan raya, nggak tahu kenapa, tiba-tiba ngelihat muka Anda kayak empet aja. Tiba-tiba dia marahin Anda. Bisa nggak begitu? Bisa. Ya. Maka ketika kita lagi doa di hadapan Tuhan, ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, slide silakan. Ya. Itu bicara pengakuan bahwa Tuhan, tanpa Tuhan saya sangat mudah jatuh. Yang kedua, ini bicara mengenai apa? Kita minta sama Tuhan agar kita dijauhi dari jalan yang menuju kejatuhan. Saya undang worship leader, pemain musik. Yang ketiga, agar saya ditempatkan jangan di tempat yang salah. Saudara tahu kan sekarang ini ada orang yang lagi diam-diam aja kena masalah loh. Kemarin saya habis lihat di video TikTok, ada orang lagi di motor diem.
Kejadian di Bandung itu. Lagi di motor diem. Di motor, tiba-tiba ada anak-anak main. Anak-anak main di samping motor itu, nggak tahu kenapa anak ini jatuh di samping motornya kena step. Step motor, tahu ya? Step motor. Dia jatuh, kepala anaknya pecah. Padahal motornya lagi diem. Mas-masnya mungkin juga lagi diem di motor. Tiba-tiba tetangga bilang, ditabrak. Keluar keluarganya. Kalau nggak salah, yang laki-laki ini juga sempat mengalami kekerasan. Motornya dibanting, padahal lagi diem-diem. Tiba-tiba ada masalah. Saudara, kalau dunia bilang itu adalah hari sial, maka kita doa sama Tuhan dalam doa Bapa kami supaya kita dilindungi, supaya tidak ada yang jahat yang dapat menjamah kita. Ini yang saya mau katakan, Pak, Bu, dunia sekarang ini tidak baik-baik saja. Maka kita minta sama Tuhan dilindungi dari langkah yang salah. Karena ada banyak dari kita sebenarnya kitanya nggak salah, cuma langkah yang kita ambil membahayakan. Kitanya mungkin biasa-biasa saja, tetapi seringkali kita terjerat dari keputusan kita sendiri. Slide penutup. Saudara, kadang musuh terbesar kita adalah keputusan yang kita buat sendiri. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan bukan karena dipecat loh, bukan. Tetapi karena dia emosinya minta ampun. Dan dia bilang, saya resign. Kadang jerat terbesar adalah tempat yang kita pilih sendiri. Udah tahu jelas-jelas salah, kita pasti datengin. Dengan alasan Tuhan pasti menjaga saya. Padahal jelasnya tempatnya jelas-jelas salah. Tapi ingat saudara yang terkasih, karena itu kita butuh Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan kita. Karena selama Tuhan yang pegang erat langkah kita, Tuhan pasti angkat naik setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya simpulkan, yang pertama saudara, permohonan kepada Tuhan. Yang pertama, permohonan akan apa? Kebutuhan. Sama-sama bilang Tuhan pasti cukupkan. Yang kedua, saudara, permohonan akan apa? Pengampunan dosa. Yang ketiga, permohonan akan apa? Perlindungan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tangan-Mu yang kuat menyertai setiap langkah kami. Kami tahu kalau Engkau yang pegang erat tangan kami, hidup kami pasti aman, diberkati, diangkat naik oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara boleh tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian nih. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiap langkahku, amin, diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya, dan tangan kasih-Nya. Kau baik Tuhan, membimbingku di tengah gelombang dunia. Katakan dengan imanmu, hatiku tetap, hatiku tetap tenang, teguh. Tiap langkahku, tiap langkah. amin, amin. Ku tahu Tuhan yang Kemana? Katakan ke tempat ikut di hantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, engkau tahu bahwa dalam dunia yang makin jahat ini, engkau diam pun ada yang cari masalah. Engkau lagi baik-baik pun ada aja orang yang coba gesek-gesek kita.
Ini yang saya bilang, ketika kita doa, kita belajar bahwa minta perlindungan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa isi hati orang-orang sekitar kita. Tapi satu hal yang pasti, selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, engkau akan baik-baik saja dan lihat pertolongan Tuhan pasti tercurah. Maka hari ini saudara, engkau tahu bahwa ada banyak dalam kehidupanmu keputusanmu yang salah. Tapi biarlah siang hari ini engkau makin dekat dengan Tuhan. Engkau sadar, engkau serahkan kehidupanmu dalam Tuhan, dan kita akan lihat Tuhan pasti akan angkat naik setiap. Kita izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat setiap anak-anakmu yang hadir siang hari ini. Kami percaya bahwa di balik segala kelemahan, di balik segala kekurangan kami punya Bapa yang luar biasa yang akan terus menyertai setiap kami. Tidak ada lembah yang begitu dalam yang tidak bisa engkau jangkau untuk menjamah kami. Tidak ada dosa yang begitu berat yang bisa menghalangi kasih-Mu dalam kehidupan kami selama kami bertobat. Maka hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memegang setiap kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, tiap langkahku. Tiap langkah. Yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan imanmu katakan, ke tempat tinggiku dihantarnya. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Kami sungguh percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami, pelita bagi setiap kaki kami Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari saat yang terbaik ini kami rindu berikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi kami percaya. Yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, semuanya Tuhan yang menyertai, mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai kita berikan persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami mengucap terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Mari bersama-sama saudara kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Mari
sambil kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan, kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari yang pagi. Sempurnakan hidup kami, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami kudus, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Kami tolak kasar, kami tolak curi, kami tolak cabul. Mulut kami kudus, punya kuasa. Doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Tekanan darah kami normal, gula darah kami normal, tidak asam urat. Kami diberkati Tuhan, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sudah berminggu-minggu punya masalah dengan migrain, sakitnya minta ampun di bagian kepala seperti ada yang tusuk-tusuk, bawa dalam doa. Tuhan tahu apa yang engkau derita selama ini. Di bagian belakangmu sakitnya minta ampun, ada syaraf yang kejepit, bawa dalam doa. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel, dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus diberkati sempurna. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan.
bisnis, usaha, keluarga, pendidikan, pelayanan diberkati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, termasuk saudara yang hadir secara live streaming, angkat botolnya, ucapkan dengan iman, sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, maka hamba serahkan Tuhan Yesus. Setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu, juga Pak Obaja diberkati, juga keluarga Siregar, Ibu Titin Santa Maria diberkati, juga Oma Yoshi diberkati, Tuhan sayangi selalu. Juga Tuhan berkati si Jack Gares, Tuhan berkati, juga keluarga Pak Daniel bersama Ibu Emil berkati, keluarga Zega diberkati, keluarga Pak Agus Santoso diberkati bersama Ibu Maria diberkati. Maka siapapun mereka yang hadir di tempat ini, mereka cari wajah Tuhan. Setiap jemaat diberkati Tuhan, setiap suami diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus, bawa seluruh keluarga kenal Kristus, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Setiap istri diurapi menjadi tiang doa dalam rumah tangga, penolong yang sepadan, yang setia kepada suami, berkati. Bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri, tidak pernah akan kekurangan. Setiap pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang memberkati setiap mereka. Bahkan doaku Tuhan Yesus pada hari ini, setiap orang tua yang saat ini sedang melihat anaknya sedang dalam kondisi sakit, biar Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan setiap anak-anak. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap rekan-rekan muda, mereka yang sudah bekerja, berbisnis, bahkan berkuliah, bahkan juga bersekolah, Tuhan yang rancang masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Wahyu 6 ayat yang ke-6, kami percaya, kami perkatakan bahwa yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kami dijaga, dilindungi dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu dalam pelayanan ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama keluarga, anak, menantu, cucu dalam perlindungan kuasa Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan sayangi selalu dengan segala program-programnya, Tuhan berkati. Bapak Dr. Aristo diberkati Tuhan dalam setiap keputusan, langkah-langkahnya diberkati Tuhan. Kami doa juga setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini, koordinator Pak David Harja bersama juga istri, anak-anak dalam perlindunganmu, hamba bersama istri, anak-anak bersama juga tim diberkati Tuhan. Rekan-rekan worship leader Bung Sony juga diberkati Tuhan, Bung Richard diberkati Tuhan, rekan-rekan pemain musik juga Bung Daniel Bagus, Bung Geri diberkati, rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, tim media diberkati Tuhan, Pak Edison diberkati juga, Pak Ruben diberkati juga, Pak Aga diberkati, tim Asher, kolektan, guru-guru sekolah minggu, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, kami kerjakan semua untuk kemuliaan-Mu. Kami doa tanggal 6 Desember nanti, acara Natal Gereja Tiberias, Tuhan yang kirim, yaitu ratusan ribu jiwa memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Kami tolak hujan, kami tolak kerusuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Allah terjadi, mujizat Tuhan dicurahkan, Indonesia dipulihkan. Kami doa juga bahkan 12 Desember, yaitu baptisan selam, Tuhan yang kirim ratusan jiwa untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias, Spirit Tuhan bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, binatang suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias.